Kalian udah pernah tahu belum tentang suatu kota yang isinya banyak zombie, tapi ini bukan di film. Sebabkan banyaknya pengedar serta pecandu narkotika di kawasan Kensington. Suasana tersebut membuat Kensington terlihat seperti adegan film horor yang menghadirkan makhluk zombie. Biasanya kalau kita di Indonesia itu kan ngelihat orang yang kecanduan itu di film doang ya, karena mungkin mereka kecanduannya di dalam kamar atau di dalam ruangan mereka atau di komunitas mereka aja gitu. Tapi ini tuh di depan jalanan, jadi kita benar-benar bisa ngelihat gitu. Emang Allah itu menciptakan aturan memang untuk menjaga manusia itu sendiri. Coba kalau Allah nggak melarang kita untuk menggunakan hal-hal yang memabukkan, Allah tuh mau mencegah gitu. Jadi walaupun sedikit aja kita memang nggak boleh sama sekali nyoba itu. Kalau kita nyoba, lama-lama kita mau naik level kayak sedikit nih, kurang, lama-lama itu merusak diri kita. Sementara Allah udah memberikan kita kesehatan gratis untuk dipergunakan beribadah dan melakukan hal yang bermanfaat, tapi kita malah merusak diri kita demi kesenangan yang palsu di dalam otak kita yang dimanipulasi oleh obat-obatan terlarang, dan akhirnya kita ujung-ujungnya overdosis, meninggal konyol tanpa ada manfaatnya, cuman senang-senang di dalam pikiran kita sendiri, kayak merasa terbang, merasa bahagia sesaat, tahu-tahu pas meninggal termasuk orang-orang yang merugi banget, termasuk orang-orang yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kalau kita lagi nggak sadar, kita nggak bisa menjaga diri kita. Siapapun yang mau ngerampok kita bisa aja, karena kita lagi nggak sadar. Kita bisa aja langsung ngasih. Siapapun yang mau merampas harga diri kita bisa aja dia lakuin, karena kita juga nggak sadar. Itulah Allah melindungi kita dengan aturannya. Allah nggak mau kita kayak gitu. Allah mau kita benar-benar aware, sadar, benar-benar terikat sama Allah untuk bahagia yang hakiki gitu. Allah pengennya kita bahagianya itu dengan ketenangan atas dasar cinta kita kepada Allah, atas dasar kebaikan kita kepada sesama manusia, atas dasar kebermanfaatan diri kita. Jadi kita punya kebahagiaan yang memang dalam waktu tidur maupun sadar, nggak pakai obat-obatan apapun, kita memang bahagia, kita memang beriman dan menghamba gitu. Kebahagiaan kita dari sumber yang benar. Dan kalau kita meninggal, kebahagiaan itu akan terus dibawa sampai kita menjadi penghuni surga. Karena kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang menipu, apalagi manipulasi otak. Pada awal-awalnya bangsa Arab itu juga mereka tuh suka mabuk-mabukan, tapi bukan memakai narkoba sampai overdosis gitu, tapi ya minum-minuman keras, khamr lah bahasanya. Kalau kita menyuguhkan khamr berarti kita orang bangsawan atau orang yang kaya lah gitu, karena itu adalah suguhan yang sosialnya tinggi. Tapi pas Rasulullah hadir dan menyampaikan aturan dari Allah bahwa khamr itu dilarang, awalnya itu ya nggak langsung bisa dihilangkan gitu aja, karena itu budaya mereka gitu. Awalnya orang-orang sholat dalam keadaan mabuk, lama-lama Allah bilang jangan kamu dekati waktu sholat dalam keadaan mabuk. Lama-lama syariat itu diubah jadi sama sekali nggak boleh, karena Allah juga tahu proses nggak gampang bisa langsung sama sekali dihancurkan gitu khamr semuanya. Tapi kalau sekarang ya udah datang aturan yang mengharamkan sama sekali, bahkan setetes pun nggak boleh, ya udah kita lakuin. Kalau ada orang non muslim atau orang barat yang bilang kita minum alkohol itu untuk menghangatkan badan, coba kita kasih dia wedang jahe, coba kita kasih susu jahe, coba kita kasih, itu malahan nggak bikin kita pening, nggak bikin kita mabuk atau kehilangan kesadaran, tapi langsung anget di badan kita. Mungkin mereka belum nyoba wedang jahe buatan kita. Jadi itu dakwah kita yang harus kita ganti ke mereka kalau emang mereka mau jadi mualaf dan masuk Islam. Lagi pula minuman jahe itu emang minuman dari surga, tapi kita nggak tahu ya jahe di surga itu kayak gimana enaknya. Cuman Allah memang mengatakan bahwa di surga itu ada minuman dari jahe yang mungkin super duper enak banget. Tapi kita nggak usah juga ngomongin tentang alkohol itu haram kalau emang orangnya non muslim, karena memang semua kegiatan dia kan tidak terikat sama hukum syariat, dan nggak pula berpahala juga kalau mereka menghindari alkohol.
Paling mereka kalau menghindari alkohol dapatnya kesehatan. Menghindari alkohol, rokok itu kan dapat kesehatan, benefit untuk diri kita sendiri. Kalau kita yang mengerjakan karena Allah dapat pahala dan dapat benefit kesehatan. Tapi kalau orang non muslim, ya dia pasti dapat manfaatnya.